sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh ye, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tra la 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 tra la 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Dr. Muhammad Rohmadi MHum selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Kawan, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana menjadi guru dan dosen yang multi talent di abad 21. Begini. Jadi kalau saya pernah katakan bagaimana sosok guru dan dosen abad 21 itu harus kreatif, inovatif, produktif, berkarakter, itu menjadi salah satu paket yang harus dibangun terintegrasi dalam dimensi pendidikan kita sebagai sosok guru dan dosen. Itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi kalau saya katakan sebagai calon guru, calon dosen, ini memiliki dimensi waktu yang berbeda. Sebagai contoh, sekarang kalau kita lihat era saya kuliah S1 dulu di tahun 1995. Kita akan lihat pembedanya dengan sekarang. Di tahun 1995, saya sebagai seorang mahasiswa ketika ingin berkonsultasi kepada seorang dosen, saya misalnya membuat janji kepada dosen untuk konsultasi. Saya menunggu seharian penuh. Dosennya tidak datang. Ya udah, selesai. Nanti malam kita telepon lagi, besok kita membuat janji lagi. Kita datang lagi, tidak datang lagi, sudah selesai. Ketemu dosennya minta maaf, selesai. Tapi beda dengan di zaman milenial sekarang, di era digital sekarang. Mahasiswa dengan perkembangan zaman yang ada tidak lagi antri di telepon telkom lokal ataupun interlokal yang ada bilik-biliknya. Sekarang semua dengan WhatsApp, dengan WA, cukup yang santun akan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, saya Muhammad Rohmadi. Bapak, bisakah saya besok konsultasi skripsi untuk bisa menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan kepada Bapak? Terima kasih, semoga Bapak selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat malam. Itu kalau yang lengkap. Tapi ada juga, Bapak besok bisa konsultasi? Atau bisa juga, Bapak bisakah konsultasi besok? Atau Bapak besok saya mau konsultasi. Nah, aneka kalimat, aneka ide gagasan yang disampaikan oleh seorang mahasiswa kepada dosennya ini bervariatif. Dan ini semua dibangun dan dibentuk oleh salah satu bagian penting bagaimana kita sebagai sosok guru, sosok dosen memberikan pola pembelajaran yang terintegrasi dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan begini. Kalau tadi Mas Marvan menanyakan, Bapak, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru dan dosen abad 21? Begini, sebagai seorang guru, dosen abad 21, kita perlu beradaptasi dengan situasional sekarang. Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi peserta didik kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasional media pembelajaran yang kita gunakan. Kalau sekarang eranya adalah era digital, eranya adalah era teknologi, kita pun menyesuaikan kondisinya. Seperti sekarang ini, dalam pencegahan wabah virus corona yang terjadi di Indonesia, kita perlu melihat sejak tanggal 2 Maret diumumkan adanya wabah corona di Indonesia, sampai sekarang akhirnya diputuskan oleh pemerintah kita pembelajaran melalui online, pembelajaran daring dalam jaringan. Nah, tetapi dalam situasi seperti itu, kita pun sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen harus bijak. Dalam situasi seperti itu, berdasarkan advokasi kita, belum semua wilayah, belum semua daerah itu bisa terakses internet. Bisa mengakses internet, belum ada jaringan. Ini menjadi evaluasi bagi pemerintah juga. Bagaimana advokasi ini menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan kualitas jaringan dan juga tower-tower yang ada di Indonesia bekerja sama dengan
provider-provider yang sudah ada, bagaimana kita bisa mengadakan itu sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan internet. Sebagaimana dulu ketika listrik belum masuk desa, semua akhirnya masuk desa. Dan ini menjadi penting buat kita bersama-sama. Yang kedua, kalau tadi saya katakan bagaimana seorang guru dan dosen harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan suasana, beradaptasi dengan peserta didik, beradaptasi dengan media, beradaptasi dengan zaman. Ini penting buat kita. Bagaimana seorang guru, seorang dosen, kalau Mas Arfus mengatakan, Bapak, bagaimana seorang guru dan dosen melakukan tindakan kreatif, inovatif, dan produktif di era digital? Jadi pertanyaan Mas Arfus dan Mas Marvan itu menjadi salah satu pemantik bagaimana sosok guru dan dosen itu mampu menciptakan kreativitas, mampu membangun inovasi, mampu menghasilkan produktivitas, dan akhirnya menjadi inspiratif. Dan itu menjadi bagian penting yang harus dimiliki sosok guru dan dosen abad 21. Maka saya katakan guru dan dosen abad 21 harus multi talent, memiliki kepiawaian hard skill dan soft skill. Bukan hanya menguasai hard skill. Ingat, bukan hanya menguasai hard skill. Tidak hanya menguasai teori, tapi juga harus memiliki kompetensi soft skill. Sehingga kompetensi hard skill dan soft skill harus berimbang. Di sini kata kuncinya. Maka di era sekarang, di abad 21, banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi menerima karyawan berdasarkan pada IP-nya, berdasarkan pada jumlah nilainya, tapi berdasarkan pada kualitas, kreativitas, produktivitas yang dihasilkan. Disinilah sebenarnya kekuatan kita sebagai seorang guru, seorang dosen harus mampu menunjukkan kepiawaian dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini akan sangat menentukan bagaimana peserta didik akan memperoleh kekuatan, inspirasi, motivasi yang akhirnya mampu menggerakkan seluruh energi untuk berkreativitas dan produktivitas yang tinggi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah guru dan dosen di abad 21, tentu tidak bisa lepas bagaimana multi talent seorang guru dan dosen ini harus diasah. Sehingga dengan diasahnya multi talent untuk memiliki kompetensi hard skill dan soft skill ini, maka akhirnya nanti komitmen seorang guru, seorang dosen untuk bisa menjadi tolok ukur bagi peserta didiknya, menjadi motivator dan inspirator bagi peserta didiknya, baik di kelas maupun di luar kelas, itu akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan pembelajaran yang dibuat. Nah, sebagai contoh begini, di era daring, di era pembelajaran online ini, kalau misalnya seorang guru mengambil tindakan memberikan tugas kepada murid-muridnya sebanyak-banyaknya, mungkin tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk memperkaya wawasan dan khasanah. Tetapi dia tidak memikirkan juga bagaimana kondisi psikologis siswa tersebut, kondisi psikologis mahasiswa tersebut. Jadi sebenarnya bijaknya seorang dosen, bijaknya seorang guru itu bukan semata-mata pada kuantitas tugas yang diberikan, tetapi bagaimana mampu menyelami kondisi mahasiswanya, kondisi peserta didiknya, dan memberikan influencer. Sebagai influencer kita, sebagai guru seorang dosen, kita mampu membangkitkan semangatnya, mampu menguatkan imun tubuhnya di era daring seperti ini untuk bisa menguatkan. Nah, di sini kekuatan kita. Mungkin kalau kita lihat ketika kita cukup pembelajaran daring berikan tugas selesai, bukan. Tapi bagaimana yang tahap pertama tentu perencanaan pembelajarannya dilihat. Oh, bagaimana kita bisa menanyakan kondisi psikologis anak-anak kita, peserta didik kita. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, kalian selalu sehat? Sehat, Pak. Oke. Bisa tersenyum? Bisa, Pak. Masih bahagia? Bahagia, Pak. Nah, itu bagian dari proses perencanaan pembelajaran dalam situasi yang memang saat ini sangat tidak memungkinkan untuk bersemuka. Saat ini ditempuh dengan pembelajaran daring. Maka tahap pertama, tanyakan dulu kondisikan siswa kita. Yang kedua, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, peserta didikku yang hebat dan luar biasa, Mungkinkah kita pembelajaran dengan Zoom? Mungkin dengan Hangout, atau mungkin dengan pembelajaran daring lainnya, atau cukup kita sekedar dengan WA Group.
Ini perlu dikomunikasikan. Loh kenapa? Karena tidak semua kondisi ekonomi mahasiswa kita sama. Ada yang bisa beli kuota, paketnya, ada yang punya, ada yang tidak, ada yang kondisi ekonominya cukup, menengah, lebih, kurang. Ini harus kita perhatikan. Maka kebijakan kita membangun perencanaan pembelajaran ini bagian dari multi talent seorang guru dan dosen abad 21. Betul bahwa pembelajaran harus ideal, tetapi kita juga harus realistis dalam kondisi pembelajaran yang kita hadapi. Bagaimana kondisi siswa kita? Ini penting. Memahami situasional peserta didik itu menjadi bagian penting yang harus kita pikirkan sebagai sosok guru, sosok dosen abad 21. Maka multi talent seorang guru dan dosen bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, bukan mentransfer wawasan saja. Kalau itu dengan berliterasi bersama Ratu Lisa, beres. Masuk perpustakaan Ratu Lisa, beres. Belajar di Taman Literasi Arfus, beres. Karena apa? Semua komponen, bahan bacaan, bahan literasi, bahan pustaka, semua bisa kita akses melalui perpustakaan.go.id, komplit. Melalui Ipusnas, komplit. Melalui website perpustakaan di seluruh Indonesia, komplit. Melalui digital.id, komplit. Semua bisa diakses. Pembelajaran provider semuanya dibuka. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai sosok guru, sosok dosen abad 21 mampu membukakan pintu keberagaman itu, meyakinkan peserta didik kita, meyakinkan mahasiswa kita bahwa kita adalah sosok guru yang akan selalu hadir dalam situasi senang, susah, bahagia, tidak bahagia, semua kita akan hadir di dalamnya. Dan disitulah kekuatan kita. Sosok guru dan dosen abad 21 akan multi talent dalam semua ragam, dalam situasi, dalam konteks yang tentu berbeda-beda. Nah, kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita melihat berbagai perspektif, bagai kondisi yang harus kita buat, selalu saya katakan sosok guru dan dosen abad 21 yang ideal itu memiliki proses perubahan mindset jelas. Bagaimana kita mampu mengubah mindset, menyesuaikan situasi dan kondisi itu penting. Yang kedua, kaya materi, jelas. Dengan kaya materi kita akan bisa berbicara apa saja, di mana saja, kapan saja, dengan konteks apa saja. Dan itu akan memberikan penguatan wawasan bagi seluruh peserta didik kita. Yang ketiga, kita harus kaya model-model pembelajaran inovatif. Apapun modelnya, inovasi apapun yang dilakukan, dengan kreativitas apapun yang kita lakukan, sebagai sosok guru dan dosen abad 21 harus memiliki kekayaan inovasi pembelajaran, harus memiliki aneka model pembelajaran inovatif. Dan ini menjadi penting buat kita, bahwa kekuatan itu akan menjadikan motivasi dan inspirasi bagi peserta didik kita. Entah itu peserta didik kita, entah itu mahasiswa kita, semuanya akan menginspirasi mereka. Sehingga ketika kita kaya metode, kaya inovasi, maka disinilah kita akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, nih, kaya jejaring. Sosok guru dan dosen abad 21 harus kaya jejaring untuk bisa membangun sinergisitas, baik itu di tingkat dasar, di tingkat menengah, ataupun di tingkat tinggi. Perguruan tinggi, sekolah, TK, semuanya. Jejaring nasional, jejaring internasional, kemudian produktivitas yang ada di pemerintahan ataupun di BUMN ataupun di swasta, itu semua harus menjadi paket kekuatan kita. Nah, kalau itu semua kita sudah lakukan, maka yang kelima, bagaimana kita memanage, mengelola semua itu menjadi sebuah kompetensi hard skill dan soft skill kita. Jadi 5 paket ini yang harus kita miliki, lalu didukung dengan kekuatan kita menguasai 6 literasi dasar. Yang selalu saya katakan, bagaimana kita menguasai 6 literasi dasar sebagai bagian penting yang harus dikuasai oleh generasi abad 21. Literasi menulis membaca, literasi sains, literasi keuangan, literasi digital, literasi numerik, dan literasi budaya dan kewargaan. Itu menjadi bagian penting. Lalu strateginya apa? Selalu saya katakan strategi dengan formula 4C. Bagaimana berpikir kreatif, bagaimana berpikir kritis, berpikir kolaboratif, selalu komunikatif. Ini bagian penting. Maka kalau itu sudah kita realisasikan sebagai sosok guru dan dosen abad 21 yang multi talent, selalu saya pesankan untuk Anda semuanya, laksanakan 5B. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Dengan kekuatan-kekuatan itulah, maka kita akan senantiasa mengimplementasikan apa yang dimiliki dan digunakan oleh Pak Hermawan Kartajaya. Milikilah PDB, Positioning,
different, dan branding. Sosok guru dan dosen abad 21 ketika sudah paham posisinya, di mana posisinya sebagai sosok guru dan dosen abad 21, maka dia akan selalu belajar sepanjang hayat. Dia akan memiliki kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan karya-karya yang itu nanti akan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran yang terintegratif. Maka dari itu, pesan saya, bagaimana kita bisa menjadi guru dan dosen abad 21 yang multi talent, lakukan selalu berproses. Dengan berproses kita akan menghasilkan sesuatu, dan disitulah kekuatan kita akan menjadi bagian penting agar kita tetap mampu mencerahkan, menjadi motivator dan inspirator bagi seluruh peserta didik kita. Dan kekuatan kita akan selalu bersinar sepanjang hari seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Ingat pesan Pak Arfan, kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan meminta sebanyak-banyaknya. Karena kekuatan itulah yang akan mengantarkan kita agar kita semua menjadi guru dan dosen hebat yang bermartabat. Jadi guru dan dosen sejati yang selalu menginspirasi, menjadi guru dan dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Ingat, belajarlah, dan belajarlah. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Salam sukses dan luar biasa untuk kemajuan dan kejayaan NKRI dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Taman Literasi Arfus dan Perpustakaan Ratu Lisa untuk Indonesia.